Jangan bunuh ini. Cicak beda sama tokek. Cicak. Nah ini dibunuh. Ini sunnah. Kenapa? Karena kata mencipratkan air untuk memadamkan api Ibrahim, walaupun kagak bakal padam, karena apinya itu tidak padam selama 40 hari dan tingginya itu adalah lebih daripada 40 hasta. Masa bisa memadamkan? Tapi inilah yang namanya untuk menunjukkan kau berada di pihak yang mana. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita masuk materi. Pembukaannya sudah, kita masuk materi. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan kalau maksiat berkembang di kalangan umatku, maka azab Allah akan turun secara merata. Ibnu Abbas radhiyallahu an, nama lengkapnya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Lihat binnya berarti satu kakek sama Nabi Muhammad SAW. Apalagi namanya Abbas. Abbas saudaranya Abdullah. Gitu. Abdullah punya anak Muhammad SAW. Abbas punya anak Abdullah. Ya, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Maka ini sepupunya Nabi. Kalau Abbas pamannya Nabi. Kalau Abdullah bin Abbas sepupunya Nabi. Ini yang paling jago dalam mentafsirkan hadis. Apa kata Ibn Abbas? Yang dimaksud azab dari atas adalah diangkatnya pemimpin yang zalim dan dari tangannya menindas kalian. Yang dimaksud azab dari bawah, ya, adalah rakyat yang nggak sabar, yang terus berantem, ya, marah-marah dan ngata-ngatain pemimpinnya. Ini nggak boleh juga, ini azab juga, saudara. Dan yang dimaksud azab dari kiri kanan kata Ibnu Abbas adalah diantara kalian tidak ada rasa persatuan, saling bermusuhan dan saling merasa untuk mengambil pengaruh. Kira-kira tiga-tiganya hampir terjadi apa udah terjadi? Yang bilang udah siapa tuh? Catat. Top. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah topik kita. Lalu bagaimana menghentikan ini semua? Maka sesuai dengan jadwal yang disampaikan panitia, saya sendiri baru dapat barusan jadwalnya. Bagaimana tauhid kita? Karena dengan lurusnya tauhid, semua tuh bakal hilang, Pak. Otomatis, Pak. Nggak perlu diupayakan, Pak. Nggak perlu diupayakan. Walau annahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk satu kampung, satu tempat, satu wilayah, satu negara amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Niscaya kami berikan keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi. Dengan mekiaskan tafsir dari Ibnu Abbas tadi, maka yang dimaksud nikmat dari atas adalah diberikan pemimpin yang adil dan iman dan bijak yang mukmin kepada kita semua. Yang dimaksud nikmat dari bawah adalah rakyat yang taat kepada pemerintahnya dan sabar kepada apa yang dideritanya. Ini baru kenikmatan sejati. Karena itu bagaimana untuk memperoleh itu? Bagaimana caranya? Hari ini kita diskusikan bersama-sama. Saya bukan monopoli diskusi, saya mengarahkan saja. Saya mengarahkan saja, ibaratnya ini ILC yang besar, ini separuh, ini kelompoknya, ini Fadlizon, Fahri Hamzah, Rocky Gerung, weh, kacamata Rocky Gerung. Aikal Hasan tuh. Ya, ini kelompoknya, ini Guntur Romli, Ade Armando, Denny Siregar. Emang suka diajak ya dia? Jarang gua rasa ya. Ibu Irma Caniago di belakang tuh ya. Neno Warisman di sini gitu ya. Kenapa disebut-sebut Ustaz? Nggak apa-apa, saudara kita. Emang disebut tuh kehinaan? Tidak, saudara. Nah ini dia nih salah kaprahnya kita. Alhamdulillah ya Allah, tinggal gorengan tuh. Masa tisu gue makan? Saya sebut-sebut itu bukan berarti musuhan. Semua teman-teman saya yang saya sebut, Pak Nusran Wahid, teman-teman. Cuman kalau dalam itu suka ya beda pendapat. Itu perbedaan pendapat itu rahmat loh. Kalau antum salah lihat itu musuhan. Tidak ya, ikhtilafi ummati rahmat. Kasih sayang itu.
Yang baperan itu yang suka lapor tuh, baperan itu loh. Perbedaan biasa aja. Kenapa mesti jadi musuhan? Kenapa mesti jadi menyusahkan? Kenapa demen lihat saudaranya susah? Kenapa bongkar aibnya? Nggak boleh saudara. Ya, ini saudara kita ya. Maka kita anggap saya cuma menjadi moderator tentang apa dampaknya. Begini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di gelas ini ada kotoran, banyak kotorannya. Kotorannya ya maling, koruptor. Ini kita suka memperhalus sih ya. Ya. Kalau giliran ayam maling, jemuran maling, udah ratusan juta koruptor, tetap aja rampok gitu loh mestinya. Ya suka dihalus-halusin ya. Nah ini kotor ini, kotor. Caranya terbaik itu adalah dengan memperbanyak airnya sehingga kotorannya keluar otomatis. Ilustrasi itu yang akan saya bawa sekarang. Mari luruskan tauhid, tegakkan yang hak, jalankan sunnah. Maka itu musuh Islam akan takut lari terkencing-kencing dengan umat Islam. Kalau ada musuh Islam itu, demi Allah yang memegang jiwa ini saudaraku, Allah akan berikan rasa takut pada hati orang-orang yang memusuhi Islam. Kalau seandainya umat Islamnya tegar tauhidnya, jalankan sunnahnya, maka semua akan menjadi ya Rabb, innal izzata lillahi jami'an. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Dahulu kita masuk materi ya tentang tauhid ya. Dahulu yang namanya Namrud laknatullah alaih, dia tuh penyembah berhala sejak awal. Ya, penyembah berhala sejak awal. Ketika Namrud menyembah berhala, Nabi Ibrahim sudah ada. Silahkan dicek di kitab Ibnu Katsir. Sebelum kemarin saya baca dulu sebentar. Judulnya Qasasul Anbiya. Silahkan dicek. Itu Ibnu Katsir bercerita Nabi Allah Ibrahim itu masih kecil, itu suka diajak ke dalam ajang penyembahan berhala oleh teman-temannya. Nabi Ibrahim nggak mau. Pertanyaannya, apakah karena itu, apakah sebab itu Allah musnahkan kerajaan Namrud? Jawabannya belum. Ya, belum. Nabi Ibrahim itu saksi bahwa dia itu, Namrud itu adalah yang dibantu oleh ring satu. Ring satu itu. Dan ring satunya tokoh lagi. Siapa dia? Azar namanya, pembuat patung. Dan belum dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan Namrud binasa? Kapan Namrud mendapatkan kehancuran? Ketika coba-coba membakar Nabi Ibrahim. Betul? Langsung Allah nggak akan redho saudara. Nabi Ibrahimnya mah nggak pernah. Nabi Ibrahimnya nggak pernah nyalain Namrud. Nabi Ibrahimnya nggak pernah maki-maki atau memberikan kata-kata yang buruk pada Namrud. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang marah ketika utusannya diganggu, dibakar saudara. Di zaman itu antum hidup pada zaman Nabi Ibrahim. Kalau lo ikut Ibrahim, lo ikut dibakar. Kalau lo ikut Namrud, dapat fasilitas, dapat seragam, dapat duit banyak, berkeping-keping emas. Pilih mana? Dibakar lo, biarin. Kenapa keringetan begitu? Nah ini tauhid. Ini tauhid. Atau gini deh, ente deh, netral aja deh. Netral aja, nggak usah ikut Namrud, nggak usah ikut Ibrahim, netral aja. Netral aja. Hah? Nggak dibakar, nggak dapat, nggak dekat dengan Namrud, nggak dapat fasilitas, nggak dapat jabatan, nggak dapat apa-apa. Tapi nggak dibakar juga. Ini orang kayak begini nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjuk satu hewan, jangan bunuh hewan ini. Katak. Ya. Beda sama kodok. Kalau katak itu
Apa yang ahli biologi? Kalau kodok kan kodok bangkong gitu kan ya. Kalau katak itu yang gimana? Apa sama? Ya samalah. Frog. Jangan bunuh ini. Cicak beda sama tokek. Cicak. Nah ini dibunuh. Ini sunnah. Kenapa? Karena katak mencipratkan air untuk memadamkan api Ibrahim. Walaupun kagak bakal padam. Karena apinya itu tidak padam selama 40 hari. Dan tingginya itu adalah lebih daripada 40 hasta. Masa bisa memadamkan? Tapi inilah yang namanya untuk menunjukkan kau berada di pihak yang mana. Sementara cicak itu meniupkan api supaya makin besar. Sementara yang lain berlaku diam. Bukan saya berkata jadilah katak, bukan. Dengan gue gahwa dulu sebentar.